Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini kita akan menjelaskan mengenai Internet Gateway. Nah, di sini terdapat 7 materi. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, kemudian NATRIX. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Untuk membantu pembahasan kali ini, saya sudah mempersiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya, yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco dan juga terdapat satu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet, dan goalnya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet, yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga kumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang kita sebut konsep dari Internet Gateway. Kemudian kita langsung mengimplementasikan saja ke environment network kita. Di sini saya sudah memiliki perangkat mikrotik dengan nama RPN kita yang tersambung dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch ya teman-teman, dengan mengklik kanan lalu kemudian klik yang bagian Cisco URL karena saya menggunakan vendor Cisco. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan vendor lain. Nah, untuk mencari ini seperangkatnya teman-teman dapat mengunjungi sebuah website LabHub, atau teman-teman dapat mengklik link yang saya tekankan di deskripsi Winbox. Sekarang kita akan fokus kembali di sini. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi SW Cisco, dan pada bagian icon kita bisa ubah menjadi switch dengan cara teman-teman dapat mengetikkan switch di kolom pencarian. Kemudian saya akan gunakan icon yang biru ini lalu klik select. Selanjutnya untuk internet saya pilih 2 karena untuk masing-masing internet memiliki 4 port. Jadi di sini saya akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian kita bisa save. Kemudian untuk internet, dan selanjutnya kita bisa tambahkan PC client dengan klik kanan lalu pilih virtual PC yang sudah tersedia di Network. Di sini kita akan menambahkan 5 PC sekaligus. Kemudian kita save. Nah, karena di sini namanya tidak berurutan, kita dapat mengubahnya secara manual satu persatu. Setelah deskripsi kita sudah beraturan, selanjutnya kita bisa hubungkan internetnya. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tahapan konfigurasi NAT. Setelah memahami konsep Internet Gateway, selanjutnya kita juga perlu memahami mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi. Salah satunya adalah tahapan NAT. NAT yaitu Network Address Translation, yang memiliki fungsi mentranslatekan IP private menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang tersedia memiliki IP private. Sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin akses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public, sehingga dapat mengakses internet pada tahap ini. Kita akan melakukan konfigurasi pemilihan chain serta port interface, dan juga pemilihan chain yang kedua adalah WAN. WAN tersendiri merupakan singkatan dari Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP menyediakan internet. Padahal kita akan melakukan konfigurasi DHCP client karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP menyediakan DHCP server, sehingga nanti mikrotik akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual, yaitu apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka agar mikrotik kita memiliki IP, kita perlu memberikannya secara manual. Yang ketiga adalah LAN, yaitu local area network. Di sini kita akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer lain. Pada tahap konfigurasi LAN, yang akan kita konfigurasi adalah IP address dan DHCP server. Jadi saat mikrotik kita connect dengan ISP, maka ia bertindak sebagai client karena mendapatkan internet dari ISP. Namun pada mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC client. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Pertama-tama kita bisa start perangkat mikrotiknya terlebih dahulu, dan di sini saya akan konfigurasi menggunakan user yang sudah saya buat.
Oke, kita masuk ke terminalnya. Dan di sini saya login dengan Anggita dan passwordnya 123. Nah, secara default kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita cek dengan perintah IP DHCP client print. Perhatikan, ini adalah IP DHCP kita. Lalu bagaimana jika mikrokonektor belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client terlebih dahulu. Caranya, teman-teman dapat masuk terlebih dahulu ke menu IP DHCP strip client. Nah, di sini karena IP-nya berada di number 0, maka langsung saja kita berikan perintah remove number sama dengan 0, dan begitu IP-nya sudah terhapus. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu awal dengan slash, kemudian kita dapat mengecek interface microD kita dengan interface print. Dapat diperhatikan bahwa kita memiliki 4 interface yang dapat digunakan dan kita akan fokus pada konfigurasi DHCP client pada Ether 1. Oke, kita coba konfigurasikan dengan mengetik IP DHCP strip client add interface sama dengan Ether 1, kemudian disebut sama dengan 0. Setelah di enter dan saat kita cek dengan IP address print, maka untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita mengkonfigurasi DHCP client, maka secara otomatis kita juga mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP DHCP. Di sini bisa kita cek di IP DHCP strip client print types. Perhatikan di sini kita sudah mendapatkan ketiga yang saya sebutkan, yaitu gateway, DNS, dan IP address itu sendiri. Selanjutnya kita akan konfigurasikan melalui aplikasi Winbox. Lalu kita lakukan login, kemudian klik connect. Lalu kita pilih menu IP dan klik bagian DHCP client. Di sini terdapat IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI sebelumnya. Sebelumnya kita dapat menghapus IP ini terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik tanda plus, lalu pilih address yang akan kita konfigurasikan di bagian interface. Seperti sebelumnya, kita akan gunakan Ether 1. Dan jangan lupa untuk DNS dan NTP kita checklist. Jika sudah kita pilih apply, maka kita bisa lihat pada bagian status bahwa kita mendapatkan parameter gateway, DHCP server, dan juga IP address dari client. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan di bagian IP gateway dan DNS tepatnya pada titik terakhir karena nantinya akan kita butuhkan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Lalu langsung saja kita coba untuk yang CLI terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah konfigurasi IP DHCP pada Ether 1, maka di sini kita akan hapus IP tersebut terlebih dahulu. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan masuk ke menu IP DHCP strip client terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu dengan perintah print. Di sini IP-nya berada di number 0. Maka berikan perintah remove number 0. Lalu print, dan di sini IP-nya sudah terhapus. Kemudian kita akan mengecek gateway dan DNS-nya. Untuk gateway kita gunakan perintah IP route print, lalu DNS yaitu IP DNS print. Dapat diperhatikan bahwa keduanya itu sudah terhapus. Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS. Kita akan melakukan secara manual dan satu persatu. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada terminal dengan mengetikkan IP address, add address, misalnya addressnya adalah, kemudian interface-nya sama dengan Ether 1. Lalu kita cek IP address print, maka di sini IP-nya sudah terisi. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ASP-nya. Jika teman-teman ingat, jika melihat informasi detail mengenai DHCP client, di sana terdapat IP dari primary DNS atau gateway yang berakhiran .0. Nah, di sini saya langsung saja ketikkan ping. Oke, di sini saya sudah berhasil ping ya. Selanjutnya kita konfigurasikan default gateway-nya. Kita ketikkan IP route add gateway,
kemudian kita cek IP root print. Nah, di sini addressnya sudah ada. Nah, perhatikan di sini terdapat huruf A dan juga S, yang artinya A adalah aktif dan S adalah static. Selanjutnya kita bisa coba ping 8888. Nah, di sini kita sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya kita bisa konfigurasikan DNS-nya dengan mengetik IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kemudian kita cek IP DNS print, maka di sini sudah terisi. Kita coba untuk ping google.com. Perhatikan di sini sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP dengan Winbox. Yang pertama, kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Kita ke menu IP dan pilih addresses. Di sini untuk IP address satunya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita klik add atau tanda plus, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168/. Jika sudah, kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway. Kita masuk ke menu IP, kemudian pilih routes. Nah, yang AS ini adalah hasil konfigurasi DSLI, jadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik add, lalu kita di bagian address kita biarkan 0, kemudian untuk gateway kita isikan dengan IP yang sama dengan di terminalnya. Lalu klik apply dan oke. Untuk konfigurasi DNS, kita klik menu IP dan klik lagi DNS. Nah, di sini sudah terisi 8888. Yang lainnya kita biarkan by default. Lalu kita bisa klik apply, kemudian kita bisa cek di terminal, lalu ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah berhasil ping. Artinya kita telah berhasil mengkonfigurasi WAN dengan secara manual. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu ether 2. Kita juga akan mengkonfigurasi DHCP server dari DHCP server sendiri adalah label yang terhubung dan memiliki IP secara otomatis. Laptop-laptop yang terhubung ke mikrotip dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi mikrotip kita akan berperan sebagai DHCP server. Langsung saja kita bisa praktikkan pada aplikasi Winbox. Kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu dengan mengklik menu IP, lalu pilih addresses. Nah, di sini saya sudah memiliki IP dengan ether 2. Jika teman-teman masih kosong, maka bisa ditambahkan saja dengan ketentuan ether 2. Kita konfigurasi DHCP server di menu IP dan DHCP server. Di sini kita klik bagian DHCP setup. Untuk bagian interface, ubah menjadi ether 2, lalu klik next. Selanjutnya kita pastikan IP network yang ada di ether 2 sudah benar, lalu klik next. Di bagian IP address gateway, pastikan sudah sesuai dengan ether 2, lalu kemudian kita klik next lagi. Kemudian ini adalah address yang akan kita dapatkan dari klien. Dan next, untuk DNS servernya adalah 8.8.8.8, kemudian next saja. Nah, pada bagian last time kita next saja, kemudian klik OK. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengujian pada kliennya. Nah, pada pintu kita nyalakan switch dan isinya. Jika sudah running, kita buka terminal, lalu isi sekaligus ya. Pada terminal PC1 kita ketikkan show IP, lalu enter. IP-nya masih kosong. Cara agar bisa mendapatkan IP secara DHCP, kita bisa ketikkan IP DHCP, kemudian akan terdapat notif donor yang dimana dia melakukan request dan akan memunculkan output. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Kita akan melakukan juga pada semua PC ya, sama persis. Maka di sini semua PC kita sudah memiliki IP DHCP semuanya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT. Langsung saja kita buka Winbox untuk mengkonfigurasi NAT. Teman-teman pilih menu IP, lalu firewall, dan pilih NAT. Kemudian klik add atau tanda plus. Pada bagian C, teman-teman pilih add NAT. Lalu bagian port interface pilih persatu, dan selanjutnya kita klik menu action dan pilih use keyword,
untuk bagian action. Jika sudah, kita klik play dan OK. Kemudian kita akan lakukan pengujian pada PC. Di sini kita ketikkan ping 8888 dan ping google.com. Jika tidak error seperti ini, maka mengkonfigurasi NAT sudah selesai. Di sini kita akan belajar mengenai suatu trik di mana kita dapat melakukan setting hanya VPC1 yang dapat mengakses internet. Langsung saja kita implementasikan pada aplikasi Windows. Di sini pilih menu IP, firewall, dan pilih NAT. Pada bagian address, kita isikan IP milik PC1. Kita cek terlebih dahulu ada terminal VPC1. Nah, IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom src address. Jika sudah, kita klik play dan OK. Kemudian kita lakukan pengujian untuk mengakses internet di VPC2 yang mana PC tersebut tidak mendapatkan akses. Kita ketikkan sama IP, di sini dia mendapatkan IP yang berbeda. Lalu kita coba ping google.com, maka akan muncul output Google seperti ini. Kita pergi ke Winbox lagi, akan tetapi jika kita checklist di bagian ini, artinya selain IP tersebut, maka dapat mengakses internet. Sekarang kita coba untuk ping google.com di VPC1. Di sini tidak berhasil ya, yang artinya VPC1 sudah tidak memiliki akses ke internet lagi. Sedangkan jika kita coba di VPC lain, tentunya akan berhasil. Di sini kita coba di VPC lainnya. Dapat teman-teman perhatikan bahwa di sini ping google.com berhasil di VPC lainnya. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.